Mhm. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya dengan Gatot Widayanto, sahabat BRID dan juga sahabat IQ Spotlight. Bersama ini saya mencoba membahas satu hal yang berdasarkan pengalaman saya memberikan coaching coaching terhadap high potential yang saat ini beliau sebagai Vice President gitu di sebuah perusahaan yang cukup bonafit sangat bonafit bahkan ya. Saya akan berbagi dan nama memang tidak saya sebutkan, tapi beliau ini posisinya sudah Vice President VP gitu ya. Jadi satu langkah lagi sudah C-level gitu. Dan beliau dianggap sebagai salah satu high potential dari beberapa orang. Nah, saya ingin berbagi karena beliau ini merasa kesulitan bagaimana supaya timnya dia atau tepatnya anak buahnya dia itu suatu saat siap menggantikan dia. Jadi ini bagian dari succession planning gitu. Kalau dia naik menjadi C-level, jadi bagaimana dong yang menggantikan dia nanti siapa gitu ya. Jadi setelah coaching beberapa kali dan ini sudah yang ke-5 gitu ya. Saatnya lah juga saya memberikan masukan gitu. Jadi memang prinsip saya yang namanya coaching itu sedapat mungkin saya bicaranya 20% aja. Ya, Pareto coaching gitu kira-kira ya. Jadi 80% biar dia yang banyak bicara dan 20% itu lebih banyak pertanyaan. Nah, sampai suatu titik dia memang menginginkan sebuah tips gitu ya. Karena gini, dari segi knowledge dan dari segi standar orangnya memang keren banget dan layak lah menjadi seorang VP. Cuman masalahnya dia itu sulit sekali untuk menularkan standar tinggi yang dia miliki dan timnya tuh bisa mencontoh dia gitu ya. Jadi dia ada kesulitan di sana. Nah, salah satu yang membuat ganjalan bagi dia adalah sampai beberapa kali ya mengatakan bahwa kalau ada orang yang menyukai saya pastikan pasti dia bohong gitu ya. Jadi sedemikian dia itu berpikiran, mindsetnya itu bahwa people don't like me, orang tidak menyukai saya karena memang dia cenderung berbicaranya ceplos-ceplos gitu ya, ceplos-ceplos gitu karena memang dia seorang MBTI yang kategorinya T ya, bukan F gitu. Nah, saya kemudian ya karena diminta dan memang saatnya ya timingnya tepat dan ini udah coaching yang ke-6 dari 7 kali, jadi saya ya terpaksa, bukan terpaksa ya, memang timing tepat untuk memberikan masukan ke dia gitu ya. Jadi apa yang saya katakan ke dia, kemudian saya coba berbagi ke teman-teman, baik Anda sebagai coach maupun Anda sebagai individu yang sedang di coaching gitu ya. Ini berlaku bisa untuk dua-duanya gitu ya. Jadi pertama, saya katakan bahwa hilangkan dulu pikiran bahwa people don't like me. Orang tidak suka saya itu harus dihilangkan dulu ya. Karena tidak make sense gitu. Kita berpikiran seperti itu, nanti belum apa-apa yang ada di dalam otak kita tuh defense mechanism ya, mempertahankan diri dan menjual bahwa ide saya ini yang terbaik. Walaupun memang idenya bagus-bagus ya. Saya harus akui dia memang punya ide yang brilliant gitu ya. Saya sendiri benar-benar ngiri gitu, kok bisa masih relatif muda tapi pikirannya benar-benar jernih dan semua make sense gitu. Nah, saya katakan ke dia, pertama harus dalam hal orang tidak suka saya ini bersihkan pikiran ya, karena orang itu ingin mendengar apa yang dia pikirkan, bukan siapa dirinya ya. Jadi yang penting itu kontennya, bukan siapa dirinya ya. Jadi konten ini yang harus diperhatikan oleh dia dan ini dia nggak ada masalah untuk itu, tapi tinggal masalahnya adalah bagaimana membersihkan pikiran dia. Kemudian yang kedua saya katakan juga
beberapa orang mungkin menyukai pikiran Anda karena memang orangnya smart ya, logic, very logical. Jadi kalau nggak logic, dia nggak ngomong karena dia juga seorang introvert ya. Udah seorang introvert sehingga dia kalau mau bicara pasti ngomong dulu, mesti mikirin dulu. Ya kalau yang ada di pikiran dia nggak make sense, dia nggak akan bicara. Ya jadi dia berpikiran seperti itu dan beberapa orang mungkin menyukai pikiran dia. Jadi terlepas bahwa dia itu selama ini tidak disukai, dia merasa tidak disukai. Yang ketiga, masih dalam menghilangkan mindset orang tidak suka saya adalah bila ada yang tidak menyukai pun itu bukan ditujukan pada Anda. Ya, ditujukan kepada pikiran yang atau pendapat yang kurang baik, ya, usulan yang kurang menantang, ya. Jadi kalau Anda merasa bahwa itu karena Anda, itu harus dihilangkan dulu. Itu yang pertama. Yang kedua, saya mengambil dari pepatahnya Stephen Covey ya, habit number 5 ya, kebiasaan nomor 5 dari 7 Habits of Highly Effective People. Yaitu kita harus mencoba memahami dulu ya, baru kemudian kita dipahami. Seek first to understand, then to be understood. Ya, karena nggak mungkin kita itu tidak memahami orang lain dulu, terus kita pengen dipahami. Ya, dan kebanyakan begitu ya, seorang bos itu maunya anak buah nurut. Apa yang diomongin anak buah, lu harus menurut. Kan gua gaji, gitu ya. Nah, ini harus kita hilangkan. Ya, jadi kita harus mencoba memahami seberapa cupunya, seberapa tidak bagusnya pendapat dia, kita harus pahami dulu. Ya, pertama caranya bagaimana? Ciptakan ketertarikan pada orang lain, ya, orang yang sedang kita akan groom, kita akan kembangkan. Ya, kita harus memiliki ketertarikan. Oh, si ini orangnya seperti apa? Saya bisa bantu seperti apa? Saya tertarik dengan orang ini karena apa? Kalau saya kasih pekerjaan selalu tepat, misalnya seperti itu. Kemudian yang kedua, kita harus sadar bahwa pemahaman setiap orang itu tidak sama, ya. Mungkin background-nya atau mungkin terlalu banyak pekerjaan, apapun alasannya, pemahamannya itu ada kemungkinan besar tidak sama. Ya, jadi kita jangan keburu nafsu. Udah saya jelasin ya, kok nggak ngerti nih orang, memang nih kopoh gitu ya, atau rada-rada mundur nih mentalnya. Jangan ya. Karena khusus kepada yang saya coach ini, memang orangnya smart, ya, sehingga dia standarnya juga tinggi, melihat orang lain jadi nggak ada apa-apanya. Nah ini yang harus dia pahami, bukan dia menurunkan standar. Ya, saya berkali-kali katakan standar Anda itu jangan diturunkan. Cara Anda merangkul orang untuk menyetujui standar Anda itu yang perlu dirubah. Ya, nah yang ketiga adalah simak dengan hati. Pandang dengan rasa ingin tahu yang tulus, curious, ya, curiosity-nya itu harus tinggi, ya. Sebetulnya kenapa yang membuat anak buahku yang satu ini kok sulit ya menerima pendapat saya? Kenapa ya? Padahal ini kan gamblang di depan mata, angka-angkanya jelas, ya. Kok nggak ngerti sih, gitu ya? Nah ini yang harus juga kita tanamkan, kita harus bangun kesamaan pandangan ini, gitu ya, dengan hati. Ya, gunakan hati Anda untuk mencoba memahami apa yang dia pikirkan. Ya, memang harus sabar. Nah, terakhir, logic is important, but emotions go first. Maksud saya, kita harus bersyukur kalau kita bisa berpikir rasional, kita bisa berpikir logical, gitu ya. Tapi itu bukan yang perlu kita bangga-banggakan. Kita harus mencoba memahami apa yang dirasakan orang lain. Ya, artinya emotions dulu yang kita harus pahami. Oh, kalau dia ini dalam under pressure pekerjaannya lagi banyak, saya tanamkan logik, kayak apapun logicalnya nggak akan masuk. Misalnya seperti itu. Ya, kita menuju yang terakhir, yaitu yang ketiga. Ya, ini memang agak berat, ya, tapi bisa mudah melakukannya karena di drive-nya dari diri kita, ya. From me to we, maksudnya apa-apa yang merupakan selama ini arahan saya sudah atur, saya sudah koordinat,
menginstruksikan gitu. Kata-kata saya itu dirubah, ya, dirubah supaya menjadi we, menjadi kita, menjadi apa yang kita lakukan secara unit kerja ini, misalkan marketing, ya, misalkan production, misalkan supply chain atau purchasing, apapun, ya. Jadi ciptakan suasana bahwa pada dasarnya orang itu ingin terlibat, engage, ya. Orang di dalam unit kerja Anda, tim Anda itu sebetulnya ingin terlibat, ya. Hanya saja mungkin karena selama ini Anda lebih mengutamakan diri Anda, kepandaian Anda, dia merasa tidak dilibatkan, akhirnya ya udahlah, VP saya aja yang mikirin, I'm doing what I'm instructed to do. Nah, bahaya itu. Bagaimana sebuah tim bisa bekerja dengan efektif kalau ada yang berpikiran bahwa ini biar dikerjakan atasan saya, ya, karena dia tahu semuanya. Bahaya ini, bahaya. Karena ujung-ujungnya Anda tidak bisa mendidik tim Anda. Kemudian yang kedua, masih from we to we, itu adalah carilah kesamaan, ya, commonalities dari apa yang dia sampaikan atau sudut pandangnya, pendapatnya, usulnya, apapun, jangan buru-buru dipatahkan. Lu kok gitu sih cara mikirnya? Nggak benar lu, gitu ya. Jangan gitu. Ya, tanyakan dulu. Yang melatar belakangi, kamu berpikir itu seperti apa sih? Gitu. Tanya ya, bukan mempertanyakan. Ya, sehingga yang terjadi adalah dialog. Kemudian terakhir, beri apresiasi pada pendapat orang, ya, tim Anda gitu ya, dengan menyebutkan namanya dan apa yang dia katakan, ya. Misalnya namanya adalah Ali gitu loh, ya. Nah, ini seperti yang tadi Ali katakan, ya. Saya sependapat Ali bahwa yang namanya pasar ini atau customer ini memang dia sudah melakukan pembelian yang cukup banyak di kita, dan kali ini dia minta macam-macam, ya, misalnya gitu ya. Jadi Anda ungkapkan, ya, dengan catatan memang Anda benar-benar setuju. Jangan pura-pura setuju untuk nyeneng-nyenengin dia, gitu ya. Jadi ini yang saya sampaikan, dan saat ini dalam posisi monitoring, ya, artinya saya ingin melihat dalam pertemuan selanjutnya bagaimana dia menerapkan ini. Karena bagi saya penting, ya, yang membangun tim, kalau kita sendiri sebagai leader itu sudah dipandang very logic, ya, kemudian very well planned and structured, karena memang orangnya ini J-nya tinggi banget, 9,0, 100% J, judging, ya. Kalau di dalam MBTI nanti silakan Anda browsing, ya. MBTI itu J-nya maksimum itu maksudnya apa? Jadi dia perencanaannya sangat bagus, ya. Jadi itu pertama, hilangkan pandangan bahwa orang tidak menyukai Anda. Itu nomor satu, penting sekali, ya. Yang kedua, Anda harus mencoba memahami dulu sebelum Anda dipahami, ya. Kalau Anda tidak mulai dari situ, sulit. Dan yang ketiga adalah ciptakan culture atau work environment yang istilahnya dari yang sifatnya semuanya gua yang nentuin atau from me gitu to we, kita sebagai tim, ya. Nah, mudah-mudahan bermanfaat, ya, dan membantu Anda bagi teman-teman yang memiliki tim yang ingin bertindak secara aktif, tidak semuanya minta arahan dari Anda. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi